Pasangan suami istri ini ingin memiliki anak, tapi sayangnya sang istri mengalami masalah pada kandungannya. Jadi mereka memiliki rencana lain dengan meminjam tubuh seorang wanita yang masih sehat. Tapi hal-hal yang membagongkan justru terjadi hingga sebuah fakta terungkap. Film dengan judul Souvenir yang dirilis pada tahun 2019 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Di awal film ada seorang pria bernama Bruno sedang mengecekkan kondisi tubuhnya pada dokter, terutama di bagian rudalnya. Dia ingin tahu apakah rudalnya masih sehat atau ada masalah. Beruntung Bruno tidak mengalami masalah apapun dan dinyatakan sehat. Bruno adalah seorang penulis novel dan sekaligus profesor yang aktif mengajar di sebuah kampus. Namun kala itu dia memiliki kendala ketika akan membuat novel terbarunya. Dia tidak punya ide atau bayangan tema apa yang akan dia angkat kali ini. Terkadang Bruno berkonsultasi dengan temannya yang bernama Felix. Memang butuh waktu untuk menemukan dan menentukan ide dalam novel yang akan dibuat. Keesokan harinya Bruno kembali ke rumah sakit untuk mengambil hasil labnya yang lain. Lalu dia bertemu dengan seorang wanita berusia kurang lebih 30 tahunan bernama Isabel. Isabel mengenali Bruno karena dia dulu masih ingat pernah diajar olehnya ketika dia masih menjadi mahasiswi. Namun sebaliknya Bruno justru tidak ingat dan tidak kenal dengan Isabel, mengingat banyak banget mahasiswi yang dia ajar. Isabel tinggal di sebuah kontrakan kecil. Kala itu dia bersama dengan seorang wanita bernama Sarah. Isabel menunjukkan sebuah lembaran kontrak kerja yang artinya dia diterima bekerja di kota tersebut. Isabel ternyata adalah seorang pendatang dari kota lain dan mencari pekerjaan di sana. Sementara Sarah ini adalah orang yang membutuhkan bantuan sekaligus yang membantu Isabel. Bahkan Sarah juga mempersilahkan Isabel untuk tinggal di rumah dengan mereka. Isabel sudah dianggap seperti keluarga mereka sendiri. Dia diberi kamar, diberi makan, dan selain itu ternyata Isabel ini pernah menikah dan punya seorang anak. Rumah tangganya gagal dan dia bercerai dengan suaminya yang tidak memperbolehkan Isabel berbicara dengan anaknya. Itu sangat membuatnya menjadi sedih dan marah. Suatu hari nanti Isabel berjanji akan mengambil anaknya dari mantan suaminya itu. Isabel bekerja di sebuah bank menjadi operator yang bertugas memberikan penawaran kartu kredit pada nasabah mereka. Salah satunya adalah Bruno. Kebetulan Bruno ada dalam database mereka. Jadi Isabel menelpon Bruno untuk menawarkan kartu kredit padanya. Awalnya Bruno menolak dan ingin menutup teleponnya. Namun ketika Isabel menjelaskan siapa dirinya, barulah Bruno mau berbicara dengannya lagi. Isabel mengajak Bruno untuk ketemuan di sebuah kafe. Katanya ada hal yang ingin dia bicarakan dengan Bruno. Pada akhirnya malam itu mereka ketemuan di sana. Ternyata Isabel ini ingin minta tanda tangan Bruno sebagai salah satu dosen terfavoritnya kala itu. Isabel juga mempertanyakan pada Bruno kenapa dia tidak merilis novel baru lagi. Ya, jawabannya cukup simpel karena tidak ada ide dan bahan buat penulisan. Tidak terasa obrolan mereka makin panjang hingga pada akhirnya ujung-ujungnya mereka begituan di rumah Bruno. Ya, menang banyak si Bruno ini. Tapi memang Isabel juga mau. Terjalinlah hubungan spesial di antara mereka. Tidak hanya sekali, bahkan berkali-kali mereka melakukan itu. Sarah sampai bertanya kenapa akhir-akhir ini Isabel sering pulang malam terus. Hingga suatu hari, Sarah mencoba mencari tahu apa yang dikerjakan oleh Isabel di luar sana. Sarah mengetahui suaminya dan menceritakan ini pada suaminya yang bernama Joaquin. Sarah takut Isabel terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Joaquin mendatangi Bruno dan memintanya untuk menjauhi Isabel segera. Dan gara-gara itu, Bruno jadi sedikit kesal pada Isabel. Siapa Joaquin? Kenapa dia seolah-olah berhak atas dirinya Isabel? Isabel hanya mengatakan kalau Joaquin adalah orang yang membantunya bertahan sampai sekarang. Bahkan sebelum Isabel mendapatkan pekerjaan, Sarah dan Joaquin yang membantunya bertahan. Meski begitu, Isabel juga merasa kesal pada Joaquin dan Sarah. Kenapa mereka ikut campur urusannya? Isabel awalnya sudah pengen pergi dari sana, tapi ketika Joaquin mengingatkan Isabel tentang anaknya, Isabel langsung teringat dan tidak jadi pergi. Isabel semakin tidak diperbolehkan menemui Bruno. Entah kenapa mereka melarangnya. Isabel mencari kesempatan berbicara pada Bruno dan menjelaskan semuanya. Jadi, ternyata Joaquin dan Sarah ini meminjam tubuh Isabel sebagai tempat bayi tabung mereka. Sebagai imbalannya, Isabel akan dijamin hidupnya selama dia mengandung anak itu.
Bruno cukup terkejut atas penjelasan yang diberikan dari Isabel. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Beberapa minggu telah dilewati, Isabel memeriksakan kandungannya yang terlihat baik-baik saja. Sepertinya semua akan berjalan sesuai dengan rencana. Tapi makin kesini, Isabel makin merasakan tekanan dalam hidupnya. Dia tidak boleh menemui Bruno dan dia berusaha untuk menjauhi darinya. Hingga suatu ketika Isabel pingsan dan membuat semuanya menjadi panik, termasuk Bruno. Beruntung Isabel tidak kenapa-napa, hanya kecapean dan stres sedikit. Di sini Bruno mencoba berbicara pada mereka dan memulai obrolan yang cukup dalam. Dia mempertanyakan kenapa Isabel dijadikan tempat untuk bayi mereka. Tentu saja Sarah tidak bisa memiliki anak karena suatu masalah. Isabel orang yang tepat dan kebetulan dia bersedia. Bruno yakin kalau ini adalah tindakan yang mungkin salah. Isabel mungkin tidak berani mengatakan tidak pada mereka karena dia juga butuh uang untuk bertahan hidup dan tentu saja demi anaknya. Bruno yakin Isabel mencintainya. Dulu Bruno juga punya seorang istri, namun mereka bercerai gara-gara Bruno menolak memiliki anak. Sementara istrinya sebaliknya. Bruno merasa bersalah atas keputusannya itu. Dia yakin kalau puncak kebahagiaan seorang wanita itu adalah memiliki seorang anak. Cerita ini dijadikan Bruno untuk dibuat di dalam novel terbarunya nanti. Dia bekerja siang dan malam. Joaquin dan Sarah pada akhirnya juga mempersilahkan Isabel untuk mendatangi Bruno kapanpun dia mau supaya tidak stres. Hingga suatu malam Sarah menemukan Isabel dalam keadaan pingsan di dalam kamarnya. Isabel dilarikan ke rumah sakit dan diambil tindakan untuk mengeluarkan bayinya secara prematur. Beruntung semua berjalan lancar, tidak ada kendala. Pada akhirnya Sarah dan Joaquin memiliki anak yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Namun ketika Bruno menyentuh dan melihat anak itu dari dekat, dia merasa ada ikatan yang cukup kuat dan seperti ada yang mengganggu pikirannya. Apakah jangan-jangan ini adalah anaknya? Mungkin saja itu benar. Joaquin pernah mengatakan kalau pertumbuhan janin itu sempat terhambat, bahkan hampir gagal. Namun ketika Bruno habis begituan dengan Isabel, dokter mengatakan kalau janinnya kembali muncul dan sehat. Bruno benar-benar dilema. Entah apa yang harus dia lakukan sekarang. Diam saja atau mencoba tes DNA. Ya, itulah tadi alur cerita film Souvenir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.